Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS mata kuliah Machine Learning kelompok A11 Mat 409 dengan judul penerapan K-means clustering dalam mengelompokkan siswa berdasarkan gejala psikologis SRQ20 yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Zaka Faiz Yuhendra dengan NIM A11 2022 14712. Yang kedua ada Muhammad Aziz Zahrul Zamzami dengan NIM A11 2023 15156. Selanjutnya ada Natael Christian Arifana dengan NIM A11 2023 15289. Selanjutnya ada Nur Adika Apriana dengan NIM A11 2022 14382. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Anggita Alisa Sabila dengan NIM A11 2022 14401. Latar belakang, jadi SRQ20 itu adalah alat screening gangguan mental yang non-psikotik yang dikembangkan oleh WHO. Terdiri dari 20 pertanyaan terkait gejala somatik, emosional, dan perilaku. Selanjutnya ada analisis manual hasil kuesioner SRQ20. Itu tuh masih kurang efisien dan sulit mengelompokkan responden berdasarkan tingkat resiko. Selanjutnya ada dengan menggunakan K-means clustering, data SRQ20 dapat diproses secara otomatis dan objektif untuk mengelompokkan siswa berdasarkan pola gejala psikologi sehingga mendukung deteksi dini dan dapat ditindaklanjuti yang lebih tepat gitu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana mengelompokkan siswa berdasarkan SRQ20 menggunakan K-means clustering. Yang kedua ada bagaimana visualisasi membantu pemahaman kondisi psikologi siswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengimplementasikan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gejala psikologis dari SRQ20. Selanjutnya ada yang kedua itu ada menyajikan hasil cluster dalam bentuk visualisasi yang informatif untuk mendukung pengembangan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada batasan penelitian. Jadi di penelitian kami ini ada 3 batasan, yaitu pertama penggunaan data hasil kuesioner SRQ20 dari siswa dalam bentuk jawaban iya atau tidak, atau bisa jadi di datasetnya itu ada 0 dan 1. Yang kedua ada penggunaan algoritma K-means untuk metode pengelompokan. Selanjutnya ada visualisasi dilakukan menggunakan teknik PCA atau Principal Component Analysis. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti sendiri itu untuk menambah pengalaman tentang dunia machine learning di bidang psikologi, terutamanya K-means clustering. Terus bagi akademik, mungkin untuk referensi interdisipliner. Bagi objek penelitiannya itu mungkin siswa dapat meningkatkan kesadaran sejak dini akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Untuk bagi masyarakat itu mungkin untuk mengurangi stigma terhadap isu gangguan mental. Selanjutnya ada landasan teori. SRQ20 itu adalah kuesioner dari WHO yang berisi 20 pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, digunakan untuk mendeteksi gangguan psikologis seperti
stres, kecemasan, dan depresi. Untuk validitasnya sudah diuji di Indonesia, termasuk dengan metode CFA dan Rush model, serta terbukti reliable untuk digunakan pada remaja saat ini. Selanjutnya ada psikologi. Kesehatan mental siswa sangat penting karena mengaruhi prestasi dan perkembangan sosial mereka. Pemantauannya itu harus secara kuantitatif, seperti melalui SRQ 20 membantu mendeteksi membantu mendeteksi gangguan sejak dini dan memberikan penanganan yang lebih tepat. Terus selanjutnya ada Clemens Clustering. Clemens Clustering itu metode unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Jadi data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster berdasarkan jarak ke titik pusat atau senteroid. Selanjutnya metode ini cepat dan efektif, tapi sedikit sensitif terhadap jumlah klaster yang ditentukan di awal. Selanjutnya ada PCA atau Principal Component Analysis. PCA ini digunakan untuk mereduksi dimensi jadi data yang kompleks tanpa kehilangan banyak informasi. Dalam proyek ini PCA itu dipakai untuk memvisualisasikan hasil clustering siswa dalam bentuk scatter plot 2 dimensi agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kami terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, kami memahami data SRQ 20 yang dikumpulkan dari siswa-siswa. Selanjutnya dilakukan proses pembersihan dan transformasi data. Model Clemens ini diuji dengan menggunakan beberapa nilai K, dan hasil yang terbaik itu didapat jika 2 berdasarkan Silhouette score. Jadi untuk mempermudah analisisnya, data divisualisasikan dengan PCA. Terakhir, kami membangun aplikasi interaktif menggunakan Streamlit yang dapat diakses secara publik lewat Google Colab. Selanjutnya ada proses klasterisasi. Jadi pada tahap klasterisasi ini kami mencoba beberapa nilai K, yaitu jumlah kelompok yang ingin dibentuk, mulai dari K2 sampai K5. Jadi setiap K ini diuji menggunakan matriks evaluasi yang bernama Silhouette score yang mengukur seberapa baik data dikelompokkan. Semakin tinggi nilai dan semakin jelas dan optimal pemisahan antar klasternya. Jadi hasil dari penelitian kami itu menunjukkan bahwa K2 memberikan nilai Silhouette skor tertinggi, yaitu 0,21. Ini berarti 2 kelompok adalah yang paling ideal untuk membedakan responden berdasarkan gejala psikologinya. Selanjutnya ada hasil klasterisasinya. Setelah menentukan K itu 2, kami melatih model Clemens dan mendapatkan 2 kelompok siswa, maksudnya kelompok klaster. Jadi yang pertama itu klaster 0, yaitu yang memiliki rata-rata skor SRQ 20 rendah, yaitu dapat menandakan kelompok itu normal. Ada yang klaster 1 memiliki rata-rata skor tinggi dan menandakan kelompok bergejala. Jadi ini tuh dibagi menjadi 2 klaster karena ada pertanyaannya itu ada yang memicu tuh ada kayak
dua perbandingan gitu. Jadi ada yang lebih pertanyaan ke fisik, ada yang lebih ke mental gitu. Terus data utama yang digunakan untuk klasterisasi ini dalam kolom total, yaitu jumlah jawabannya dari setiap responden pada SRQ20. Semakin banyak jawabannya, semakin besar kemungkinan siswa mengalami tekanan psikologisnya. Terus selanjutnya itu ada evaluasi Jutov WHO. Jadi itu WHO itu memberikan standar bahwa jika skor SRQ20-nya itu lebih dari sama dengan 6, maka seseorang itu memiliki indikasi gangguan psikologis. Jadi dalam proyek ini kami membandingkan hasil klasterisasi dengan Jutov WHO tersebut. Klaster 1 ternyata memiliki rata-rata skor totalnya di atas 6, cocok dengan Jutov WHO. Artinya klaster ini memang mewakili kelompok bergejala. Ini menunjukkan bahwa meskipun Kemens adalah metode unsupervised learning atau tanpa label, hasilnya tetap konsisten dengan standar psikologis klinis. Validasi internal ini diperkuat dengan Silhouette skor yaitu 0,21. Artinya struktur klaster cukup valid untuk digunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya ada implementasi sistem. Hasil klasterisasi diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi yang berbasis Streamlit. Jadi pengguna itu dapat mengisi 20 pertanyaan SRQ20 itu. Selanjutnya akan mendapatkan hasil langsung berupa skor totalnya dan clustering apakah termasuk kelompok normal atau bergejala. Terus selanjutnya aplikasi ini berjalan di Google Colab dan diakses publik melalui Ngurok. Ini memungkinkan guru atau konselor atau siswa yang menggunakannya itu lebih mudah tanpa instansi lokal. Terus selanjutnya ada interpretasi dan implikasi. Jadi hasil klasterisasi ini menunjukkan bahwa pendekatan unsupervised learning seperti Kemens itu dapat digunakan sebagai alat screening untuk gangguan psikologis. Implikasinya sangat cocok digunakan di sekolah oleh konselor atau BK untuk menentukan siswa yang membutuhkan perhatian khusus, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penahanan data seperti usia, jenis kelamin, atau riwayat psikolog sosial lainnya, sehingga hasilnya mungkin akan lebih personal dan akurat. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, algoritma Kemens ini terbukti efektif melompokan siswa berdasarkan gejala psikologis dari pertanyaan SRQ20. Yang kedua, visualisasi PCA membantu dalam memahami hasil pelompokan secara intuitif. Yang ketiga, ada potensial digunakan sebagai alat bantu konseling di sekolah. Untuk sarannya, yang pertama itu ada mungkin sebaiknya menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam agar Kemens itu bisa belajar lebih baik lagi. Terus selanjutnya ada perbandingan algoritma lain seperti DB-Scan atau aglomeratif untuk hasil yang lebih optimal. Selanjutnya ada melibatkan psikolog profesional untuk membantu apakah hasilnya itu akurat atau tidak. Terus selanjutnya ada kembangkan sistem untuk
dapat diakses di web publiknya agar lebih penggunaannya itu lebih luas dan masyarakat dapat menggunakannya gitu. Selanjutnya ini ada modeling dan untuk deploy-nya. Oke, ini yang pertama ini ada import library. Yang pertama pakai pandas, itu tuh untuk manipulasi data. Terus K-means untuk klasterisasi, standar scalar itu untuk normalisasi, Silhouette score itu untuk evaluasi modelnya, PCA itu untuk reduksi dimensi untuk visualisasi modelnya. Kalau PLT itu untuk visualisasi, sama synborn. Terus habis itu Joblit itu untuk menyimpan modelnya. Terus selanjutnya ada menghubungkan Google Drive dengan Colab-nya agar file-file yang ada di ada di Google Drive itu tersambung di Colab yang. Terus selanjutnya ini untuk membaca datasetnya. Terus ini untuk menampilkan 5 dataset awal. Terus selanjutnya ini untuk mendeteksi ada nilai uniknya setiap kolom. Jadi ini di kolom 0 ada 150, di usia ada 5, jenis kelamin 2, apakah sering mengalami sakit kepala 2, apakah Anda selalu kurang nafsu makan 2, apakah tidur Anda kurang nyenyak 2, Anda merasa takut 2, tangan Anda gemetaran 2, merasa gugup dan tegang 2, dan itu dan lain sebagainya itu. Terus selanjutnya di sini menangani missing value. Jadi ada beberapa missing value, totalnya itu ada 10. Jadi ini ada di apakah pencernaan Anda kurang baik itu ada 1 missing value. Terus Anda merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih itu ada 1, dan lain-lainnya. Terus dan ini untuk menampilkan ada berapa jumlah missing value-nya, dan ini ada 10. Selanjutnya karena jumlah missing value-nya itu relatif sedikit, jadi di sini saya melakukan penghapusan missing value ini menggunakan df dropna. Terus selanjutnya melakukan reset index setelah melakukan penghapusan data. Setelah itu ini dicek lagi apakah masih ada missing value atau tidak, dan ternyata missing value-nya sudah 0, berarti tidak ada lagi missing value. Selanjutnya ini mengecek data duplikat, dan ternyata tidak ada data yang double atau selebihnya. Terus bagian ini df SRQ ini untuk mengambil data dari kolom jawaban SRQ20. Jadi kan di datasetnya itu ada 20 pertanyaan, dan itu tuh dari kolom 3 sampai kolom 23. Terus habis itu mengecek nilai unik dari semua pertanyaan SRQ-nya. Dan ini ada beberapa yang 1 titik, 0 titik, 11 titik, itu tuh termasuk kolom ini. Terus habis itu setelah itu kita melakukan mengubah kolom menjadi numerik agar kesalahannya itu yang seperti kosong atau double atau 0, atau yang lainnya itu bisa teratasi, dan kita akan mengubahnya menjadi none agar tidak error saat melakukan modeling. Terus habis itu di sini saya
mengisinannya itu dengan nilai modus dari masing-masing kolom. Setelah itu memastikan hanya ada nilai 0 dan 1. Jadi kalau ada yang nilainya ada yang 11 atau 2 atau 3, itu akan berubah menjadi 1 atau 0. Terus setelah itu ini untuk menghitung total Y. Jadi itu total Y itu sebagai jumlah jawaban Y dari seluruh siswa. Jadi per apa ya? Per baris itu tuh ada berapa jumlahnya, dan itu tuh menjadi indikator gejala psikologis setiap responden. Selanjutnya ada clustering dengan Kemins dan evaluasinya. Jadi di sini itu mencoba menggunakan cluster dari K2 sampai K5 dan menilai dan melihat optimal mana klasterisasi ini berdasarkan Silhouette score. Jadi kalau pakai Silhouette score itu semakin tinggi itu berarti semakin baik. Dan di sini ternyata K2 itu menunjukkan yang paling tinggi yaitu 0,21. Terus selanjutnya ini ada penyimpanan clustering final. Jadi ini itu untuk melatih model dengan K2 ya apa. Terus habis itu klasternya disimpan di cluster label. Selanjutnya ini ada visualisasi PGA. Jadi dari 20 fitur itu direduksi menjadi 2 dimensi agar dapat divisualisasikan seperti gambar ini pakai scatter plot, yaitu untuk memisahkan antara cluster 0 dan 1. Jadi untuk cluster 0 itu warnanya hijau dan cluster 1 itu warnanya orange. Terus selanjutnya untuk menyimpan hasil klasternya. Jadi hasil klasternya itu termasuk PCA itu dan data demografisnya disimpan dalam bentuk .csv untuk dilakukan untuk Streamlit. Terus selanjutnya penyimpanan model Kemins sebagai .pkl agar bisa dipakai ulang tanpa retrain lagi, jadi tanpa dilatih lagi. Terus selanjutnya label cluster sesuai WHO atau CUTOF itu tuh dibandingkan rata-rata total ya setiap cluster dengan rata-rata lebih tinggi itu sama dengan bergejala, atau cluster 1 itu sama dengan bergejala, sedangkan cluster 0 itu termasuk normal. Terus selanjutnya ini ada untuk deploy-nya. Ini untuk instalasi Streamlit dan Buying Rock-nya. Ini terus selanjutnya ini ada ngrok config untuk agar, jadi kita harus bikin akun di ngrok agar mendapatkan token ini agar bisa kodenya bisa berjalan. Dan ini untuk app-nya seperti ini. Dan ini hasil Streamlit-nya ini bisa kita buka dan kita akan coba. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, apakah Anda sering mengalami sakit kepala, misal dijawab iya, dan lain sebagainya itu. Jadi ini ada saya coba untuk prediksi, dan ternyata ini masuk ke cluster 0 atau tidak bergejala. Terus selanjutnya ini saya mencoba lagi untuk mengisinya. Terus habis itu ternyata ini bergejala, termasuk ke cluster 0 gitu.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.